Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik ya. Anak-anak, kalau kemarin-kemarin kan kita sudah belajar tokoh-tokoh baik dalam perjanjian lama dan juga ada dua tokoh dalam perjanjian baru. Siapa dia? Yohanes Pembaptis dan Nikodemus. Nah, sekarang kita akan belajar dari kisah hidup Yesus di dalam perjanjian baru. Ada dua kisah yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah salah satu mukjizat yang dilakukan Yesus, yaitu Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Wah, 5.000 orang, banyak sekali. Bagaimana mungkin ya Yesus bisa memberi makan 5.000 orang? Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk anak-anak. Ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Anak-anak berdoa secara pribadi, dimulai. Setelah anak-anak berdoa, kita akan melihat apa yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama, kita akan belajar apa manfaat dari makanan. Tentu anak-anak semuanya tahu betul ya apa manfaat makanan. Yang kedua, belajar dari kisah atau nanti bisa menceritakan kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Yang ketiga, rela berbagi kepada orang miskin dan lapar. Kita diajak untuk mau berbagi. Nah, anak-anak, Yesus selama hidupnya mengajar dan juga melakukan banyak mukjizat. Nah, ini salah satunya, ini mukjizat apa ya? Mukjizat apa ini? Iya, mengubah air menjadi anggur di Kana. Ini juga mukjizat apa ini? Mukjizat penyembuhan. Ada orang sakit yang datang kepada Yesus. Lalu ini, mukjizat apa ini? Yesus yang berjalan di atas air. Lalu yang ini. Nah, ini yang materi akan kita pelajari. Apa ya ini ya? Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Loh bu, kok banyak sekali ya 5.000 orang ya? Nah, salah satu mukjizat Yesus yaitu menggandakan roti. Mengapa kok Yesus waktu itu mau ya bu menggandakan roti? Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus kasihan. Kenapa bu Yesus kasihan? Nah, waktu itu orang banyak mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Lalu hari sudah hampir mau gelap dan ternyata mereka belum makan, anak-anak. Dan mereka tidak tahu mau beli di mana karena tempat itu jauh dari kota, tidak ada tempat untuk membeli makanan. Lalu para murid berkata, "Tuhan, kita tidak bisa memberi makan mereka. Suruhlah mereka pulang supaya mereka bisa makan dahulu." Tapi kata Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Yesus kasihan, mereka kelaparan dan harus berjalan pulang ke rumah. Dan jangan-jangan mereka pingsan di jalan. Lalu apa yang terjadi? Para murid berkata, "Cuma ada 2 ikan. Cuma ada 5 roti Tuhan. Bagaimana memberi makan 5.000 orang ini?" Lalu apa yang dilakukan Yesus? Ia mengangkat 5 roti dan 2 ikan tadi. Yesus menengadah ke langit. Ia bersyukur atas 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa yang terjadi anak-anak? 5 roti dan 2 ikan tadi berubah menjadi begitu banyak dan bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan bersisa, ada sisanya. Lalu berbagi. Nah, ini yang mau kita pelajari dari kisah
Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Kita harus mau peduli seperti Yesus tadi, yang peduli terhadap penderitaan sesama yang menderita kelaparan. Nah, Bu, lalu jika ada orang yang kelaparan, apakah Yesus akan membantu? Tentu, anak-anak. Sampai saat ini, Yesus membantu mereka yang tidak bisa makan. Gimana caranya, Bu? Lewat tangan-tangan orang yang mampu, tangan-tangan orang yang punya rezeki lebih banyak. Mereka itulah yang diminta oleh Tuhan untuk menolong mereka yang miskin, mereka yang menderita, mereka yang tidak bisa makan. Nah, maka kita semua punya tanggung jawab. Anak-anak tentu semuanya berkecukupan kan? Bisa makan dengan bebas, bisa makan dengan baik berkat orang tua yang sudah memberikan kita makanan. Maka kita pun harus mau berbagi jika bertemu dengan orang yang hidupnya sulit, yang tidak bisa makan, yang sulit sekali untuk mendapatkan uang untuk bisa membeli makanan. Apalagi yang kita pelajari? Kita belajar bersyukur. Bersyukur, anak-anak. Bersyukur atas makanan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan makanan itu harus diperlakukan dengan hormat. Kenapa? Karena makanan itu adalah pemberian dari Tuhan. Bayangkan jika seandainya Tuhan marah lalu tidak memberi kita makanan karena kita sering membuang-buang makanan. Siapa di antara anak-anak yang suka membuang-buang makanan? Nah, itu dia, buang-buang makanan, memboroskan makanan. Oh, dimakan sesuka-sukanya. Padahal sudah kenyang tapi masih makan lagi. Dan kurang menghargai pemberian Tuhan. Tuhan sudah beri rezeki, tapi masih kurang, Tuhan, masih kurang uang jajannya, kurang banyak uang jajannya. Bayangkan dengan teman-teman yang tidak punya uang jajan, diberi makanan, rezeki makanan, tidak enak, tidak mau. Nah, bayangkan coba anak-anak, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa makan? Bahkan hari ini saja bingung bagaimana caranya bisa makan. Nah, kita perlu belajar bersyukur. Bersyukur atas makanan, dan makanan itu bermanfaat bagi tubuh kita. Maka kita harus bersyukur. Jangan malah menyia-nyiakan makanan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, maka ada teladan atau nasihat dari kisah ini bagi kita. Kita harus mau memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang berkekurangan. Kita harus mau berbagi makanan dengan mereka yang kita tahu bahwa dia belum makan. Kita tahu bahwa ia kesulitan untuk makan. Jangan pelit ya anak-anak ya. Yang kedua, kita harus memberi dengan ikhlas. Jangan jadinya mikirnya gini, aku gak mau berbagi dengan dia, dia aja gak pernah berbagi denganku. Atau, gak mau aku berbagi dengannya, nanti dia bisa kasih apa sih sama aku? Nah, ini berarti tidak ikhlas. Memberi itu harus dengan ikhlas, bukan karena dia bisa mengembalikan, dia bisa membayar, dia bisa memberi lagi kepada kita. Tapi kita harus memberi dengan ikhlas, jangan lagi mengharapkan imbalan. Itulah berbagi yang benar. Nah, jadi selain belajar untuk mau berbagi dengan ikhlas, mau berbagi dengan mereka yang membutuhkan, kita belajar untuk bersyukur. Jangan seperti anak yang di atas ya anak-anak ya. Tidak mau karena rasanya tidak enak. Tapi kita harus belajar untuk mensyukuri makanan berkat dari Tuhan. Bisa ya anak-anak ya? Bisa pasti semuanya. Demikian materi kita. Tuhan Yesus memberkati.